Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, zat yang paling pantas untuk dipuji, zat yang paling pantas untuk ditunduki, dan zat yang paling pantas untuk dicintai. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan dan mengawasi segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin yang tak pernah dapat gaji, pejabat yang tak pernah pakai dasi, dan guru yang tak pernah disertifikasi. Dialah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Syifa akan menyampaikan tausiah dengan judul Menjadi Mulia dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi petunjuk dan tidak ada lagi keraguan padanya. Dengan Al-Quran hidup dapat tertuntun. Dengan Al-Quran hati bisa tentram. Dan hanya dengan Al-Quran akhlak jadi karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah hadirin tahu bahwa apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia? Contoh, bulan Ramadan tak ada beda dengan bulan-bulan yang lain. Hanya saja di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan pun menjadi mulia. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Karena apa? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena padanya dipercayakan membawa Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu segala nabi karena padanya diturunkannya Al-Quran. Bahkan kulit kambing pun dicium orang ketika dijadikan sampul Al-Quran. Betul? Coba bayangkan tatkala kulit kambing berteman dengan kayu, dijadikan beduk atau kompang, dipukul orang pagi dan petang. Betul? Namun, jika kita perhatikan keadaan kita saat ini, maka akan didapati begitu banyak kaum muslimin amat jauh dari Al-Quran. Bahkan begitu jauhnya, ada yang malas baca Al-Quran, ada yang membacanya waktu
berlomba saja. Ada yang membacanya tapi tak mau mengamalkannya. Ada juga yang tak pandai baca Al-Quran. Bahkan yang paling parah, ada orang-orang yang menolak sebagian ayat-ayat Al-Quran. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Sebabnya ialah tidak adanya rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Rasa cinta itu telah hilang dan mati. Tak heran kids zaman now lebih banyak buka HP daripada buka Al-Quran. Lebih banyak baca Facebook daripada baca Al-Quran. Lebih banyak hafal lagu TikTok daripada hafal Al-Quran. Lebih banyak nongkrong di kafe daripada nongkrong di masjid sambil baca Al-Quran. Inilah yang harus kita ubah. Bagaimana caranya? Yakni dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu ingat Al-Quran, ingin selalu membacanya dan mengamalkan isinya. Hadirin, Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan, bukan untuk diperdebatkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa membaca dan mengamalkan isi Al-Quran tidak akan celaka di akhirat nanti. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita cintai Al-Quran. Kita baca terus Al-Quran agar Al-Quran selalu di hati. Cinta Allah akan kita raih. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat nanti. Tapi sebaliknya, jika kita tidak cinta Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, bahkan jauh dari Al-Quran, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka akan didorongkan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian tausiah singkat ini. Ke Pekanbaru beli kemeja, pulangnya naik kereta. Kalau Quran jarang dibaca, bisa hidup jadi celaka. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.